Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faren. Selanjutnya saya akan menjelaskan argumentasi yang telah kami buat yang berisi, walaupun demikian, perkembangan ekonomi Indonesia mengalami ketidaknormalan. Hal tersebut dikemukakan oleh peneliti ekonomi for Global Justice yang bernama Salamuddin Daeng. Salamuddin Daeng berpandangan bahwa perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak diimbangi dengan perkembangan kesejahteraan rakyat. Ada pula faktor lain yang membuat perkembangan ekonomi Indonesia mengalami ketidaknormalan. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh daya konsumsi rakyat yang berlebihan, semakin banyaknya utang Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian rakyat, sumber daya alam Indonesia yang dikuasai oleh pihak asing karena banyaknya penanaman modal asing di Indonesia maupun adanya ekspor bahan mentah ke luar negeri yang semakin meningkat jumlahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Film. Silakan melanjutkan kajian selanjutnya. Selain Salamuddin Daeng, ada pula penelitian ekonomi dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Antoni Prasetyantono yang berpendapat bahwa perkembangan ekonomi Indonesia ditopang oleh area dalam negeri. Namun akibat dari krisis global yang terjadi, maka membuat ekspor pada ketiga maupun keempat tahun ini menurun, serta terjadinya penurunan angka perdagangan Indonesia. Menurunnya hanya sedikit jumlah angka donatur ekspor terhadap PDB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Yang saya akan menjelaskan mengenai penegasan ulang. Jadi, dengan tingkat biaya yang lebih besar dan tingkat aspirasi pemerintah yang lebih cepat, hal ini dapat mendukung perkembangan Indonesia sesuai dengan pendapat Antoni Prasetyantono. Hal tersebut dapat membuat indikator perusahaan ekonomi menjadi kurang dari 5%. Jika tingkat inflasi menurun, maka jumlah tunjangan akan semakin membesar. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih Miss Maria dan